Ketemu lagi. Bareng kita bertiga di Get Crazy with Vina Felipe. Bersama saya Aga Gonzaga. Hey, Boy, mana Dan, boy ini boy? ini Wah, boy. dan iya tentunya ini ada kita belum dua Vina ini. juga. Maklum, bukan laptop sendiri. Iya. Oh, iya namanya di sini Wesley Tagalum. Gimana tuh ngeditnya? Ya udahlah ya. Iya. Yang penting kan mukanya muka lo ya, Vin ya. Iya, yang penting itulah ya. Iya. Kan kita Terus mau gimana? ngelanjutin ya obrolan waktu episode lalu si Boy yang habis jatuh dari ayunan setinggi Enggak, 15. katanya Iya, emang iya, lu iya, aja iya, iya. bego. Oke, Ya udah emang begitu. Emang lu nya aja yang PA katanya. Oh, ada klarifikasi langsung ya, jadi Ada, ceritanya ya. ada. Enggak, dia pembelaan itu pembelaan. Ada klarifikasi langsung. Oke, sekarang kita mau Gue bahas sih soal percaya sih, lompat-lompatan gue sih ya. percaya ya. Iya. Kita bahas soal lompat-lompatan ya, Vin ya, episode kali ini ya. Oke, soal cliff jumping, lo pernah melakukan di salah satu teluk ya, Mandeh itu di Sumatera Barat. Iya. So, what's going on? Jadi di Sumatera Barat waktu itu gue lagi main ke Pulau Mandeh yang agak sedikit jauh dari jadi pokoknya dia agak sedikit jauh dari kota deh. Oke. Pokoknya kesananya tuh dibilang ribet sih enggak juga ya, tapi ya cukup istilahnya apa ya? Dia tuh kayak islandnya tuh udah banyak kayak hopping island gitu. Oke, I Jadi see. kayak lu misalnya kalau di Bali kayak di mana ya kalau di Bali tuh ya? Kayak Lovina. Lovina ya, yang ada Kayak lumba-lumbanya gitu, ya. ya ada banyak gitu. Oke. Ada cliff yang kayak 2 tingkat gitu, yang satu 15 meter. Salah. 10. Yang satu 10 meter, yang lebih rendah satu 10. 19. Oke, 10 dan 19 meter. Taruhlah 20 kita. Ya Allah, senti doang ya apa rasa Iya. gitu kan. Ya. Gue sebenarnya sih gue sebenarnya nggak takut ketinggian ya. Cuman kalau untuk disuruh loncat sih gue juga nggak masalah juga sih sebenarnya. Cuman gara-gara gue nggak pakai apa-apa kan. Oke. Ya lu cliff jump masa lu pakai pelampu, pakai apa? Iya. Bener-bener free ya dari alat-alat. Gitu. Oke. Iya gitu. Gue loncat itu pertama kalinya gue cliff jump dalam seumur hidup gue. Langsung 20 meter. 20 meter. Iya. Luar biasa. Wah, dia tuh gue nekat sih. Tapi lu nyoba yang pendek dulu nggak? Enggak, langsung. Pas di atas mikir dulu nggak? Enggak. Langsung loncat. Udah tuh gue langsung loncat aja gitu. Pas gue loncat, nah ternyata gue punya kekurangan. Oke. Gue punya kekurangan, gue baru menyadari kan dari selama ini kan udah nyobain olahraga ekstrim tuh ya. Ini. Oke, gue tau lah kalau gue sepeda tuh nggak jago, nggak bisa tuh gue. Ya bisa, cuman gue nggak jago, nggak. Gue kelemahan gue di sepeda lah pada saat itu. Ada lagi ternyata, satu lagi. Gue enggak bisa jatuh. Maksudnya? Jadi jatuh itu tuh ada pelajarannya, coy. Oke. Cara jatuh. Jadi cara jatuh tuh ada. Misalnya lo loncat nih, terus lo ke air. Lo harus kaki dulu, badan lo begini, tangan lo begini, atau lo begini. Tau nggak lo kalau misalnya ada orang lagi ini kan ada begini nih, ada yang begini, ada yang begini, ada begini. Ternyata tuh itu tuh bukan tanpa alasan gitu loh. Oke. Itu ada alasannya. Nah, gue nggak tahu, emang nggak sinkron aja pada saat gue loncat, badan gue nggak balance, terus apa ya? Badan gue nggak balance, otak sama badan gue tuh nggak sinkron.
badan gue jadinya nggak balance gitu. Jadi waktu pada saat gue jatuh yang harusnya bentuk jatuhnya begini, lurus begini, gue begini. Kaki nekuk. Oke. Nekuk ke depan kaki. Jadi yang kena adalah pantat duluan. Oke. Dan waktu itu sakit banget, gue sampai nangis, sampai keluar air mata banget ya, kayak aduh gila sakit banget. Waktu pas jatuh tuh di laut kan. Lo tau nggak yang gue rasain apa pertama kali setelah pantat gue bang gitu, cetak gitu. Apa tuh, ngeblank? Gue pikir gue itu lumpuh. Oke. Kenapa? Karena itu kan pantat duluan ya, tulang panggul, tulang ekor. Itu fatal banget sih. Satu. Yang kedua, itu bener-bener gue nggak ngerasain pinggang ke bawah, coy. Mati rasa? Mati rasa berapa menit gitu. Lama loh. Kayak, wah gila. Nggak berasa. Jadi waktu pas jatuh, doang gitu gue langsung begini. Kaki gue udah nggak bisa ini. Nggak bisa ngapa-ngapain. Nggak bisa naik, nggak bisa apa, udah gue tenggelam gue. Tenggelam itu yang di video itu gue tenggelam. Untung ada diver. Akamsi. Yang bantuin gue. Karena lu posisinya kaki udah gak bisa gerak apa-apa ya untuk lo naik ke atas ya? Iya. Parah ya? Itu paling parah sih. Semenjak itu gue, kalau misalnya ada cliff jump itu gue kayak takut gitu. Aduh, takut. Karena secara tidak langsung itu traumatik ternyata di alam bawah sadar gue. Betul. Gitu. Mungkin padahal cuma kecil doang gitu, ya masih oke lah gitu. Kayak gitu, cuman kalau misalnya udah gitu, gue langsung kepikiran flashback tuh waktu pas gue mau loncat nih, misalnya gue next ada mau loncat cliff jump gitu, atau gue mau swing rope gitu, terus gue loncat, aduh, kepikiran deh tuh yang di Mandeh itu, yang kaki gue kebas itu, gila itu ngeri banget, gue nggak bisa untuk pertama kalinya seumur hidup gue nggak bisa ngerasain salah satu anggota tubuh gue. Gila gak ada rasanya, gimana sih lo gak ada rasa? Iya. Gue itu wah gitu. Kayak berasa buntung ya bawah kaki lo. Iya bener, berasa buntung. Wow. Wah gila itu gue ngeri, gue beneran deh sampai wah gila nih gue hilang nih gitu. Gue udah begitu tuh, gue udah kayak ya Allah jangan dong, ya Allah jangan gitu, gue ngomong kayak gitu. Gue udah dalam ya Allah jangan, ya Allah. Udah doa tuh ya Allah jangan. Terus dicoba bentar. Kenapa nih kakinya cuma diginiin nggak ada rasanya. Diginiin gue kaki gue tuh pas dibawa ke kapal kan gini nggak ada rasanya, diginiin nggak ada rasanya, coba ditepok nggak ada rasanya. Aduh gimana ya gitu. Terus nggak apa-apa ini shock aja gitu. Gue udah takut tuh, cuman tetap main gaming ya kan. Iya. Nggak apa-apa nggak, gue cuma gini. Udah, ini nggak apa-apa kan? Gue cuma kayak gitu. Nggak apa-apa. Tapi muka dia kayak biasa aja gitu ya, panik sih karena gue cewek kan. Nggak apa-apa gitu. Nggak, gue butuh hal positif masuk ke sini nih biar buat nyembuhin ini gitu loh, ngerti? Biar cepet sadar, biar cepet baliknya. Jangan malah yang aduh kenapa, aduh ini, aduh itu, jangan gitu, jangan malah justru. Seharusnya kayak aman banget ini, udah pernah ada yang gini, cepet kok sembuhnya gitu kan yang lo butuhin pada saat itu ya. Gitu. Aduh apa ya waktu itu ya udah itu bilang ya, oh nggak apa-apa kok ini, nggak apa-apa kok bentar doang kok ini, udah pakein ini aja, counterpan ini segala macam kata Akamsi ya. Anak-anak nih, kameramen gue udah yang kayak udah panik lah. Tapi dia tahu gue kan, anak-anak tahu gue. Kalau misalnya gue digituin, yang ada gue nggak sembuh, yang ada gue beneran amit-amit gue beneran kagak bisa jalan. Ngeri coy. Makanya kalau anak-anak tuh gue jatuh, gue udah babak belur apa, dia diem aja walaupun dia udah worry nih kan, wah gila nih gimana ya, dia diem aja. Mereka tahu, orang mereka yang megang kamera gini kan mereka tahu, aduh berat banget apa kenceng banget gitu, dia mereka semua yang tahu lah itu, dan mereka tuh ngeliat ekspresi gue kan, pasti kan gue kayak begini, terus nggak apa-apa, itu transisi itu semua kelihatan di kamera. Anak-anak tuh udah pada tahu lah gue ngebohong, gue beneran, gue enggak sakit, itu udah tahu. Dan mostly semuanya mereka
pas udah selesai nih acaranya, terus gue nyampe kamar gitu, lo nggak apa-apa ya? Serius nih, ini apa macam? Enggak. Pas dilihat, wah gila loh. Ya kan cewek ya, Bo. Nggak mungkin dong gue ngomong ke anak-anak, woi lihat nih pantat gue biru. Lo tau nggak birunya semana? Semana? Mulai dari pinggang ke bawah hamstring. Hamstring tuh naik ke atas tuh. Itu sampai ke biru pantat semua. tuh biru semuanya. Allahu Akbar, gue begini, ya Allah ini kenapa ya? Gue bilang kayak gitu, sumpah. Ngeri banget coy. Itu yang lihat nyokap gue. Karena gue balik, gue minta tolong fotoin. Gue gak akan ngasih ke orang-orang, cuman gue minta foto aja, maksudnya ya next. Gue kasih, apa gue ini aja, apa sih, kayak nge-zoom aja, di zoom, nih biru gitu. Itu sih parah banget sih. Itu parah banget tuh, birunya tuh yang biru ungu gitu. Kayak ditonjok, enggak? Bayangin tuh 19 meter. Kayak, itu ngeri banget sih. Gue bilang, wah gila nih, untung gue selamat gitu aja. Dan itu lama banget. Itu gue rendam pakai air dingin. Jadi kayak gue kompres gitu, pakai air dingin. Air dinginnya tuh air es. Oke. Kalau enggak, gue nggak bisa tidur. Wah gila tuh, malam tuh nyeri banget ya? mimpi buruk banget. Iya kan, kita kan nginepnya bukan di hotel ya. Jadi kayak di rumah orang gitu. Guest house gitu ya? Guest house gitu kan. Jadi ada ibu, yang istri yang punya, bukan istri ya, sih ya pokoknya pembantunya gitu, penunggunya, yang punya rumah gitu. Terus gue minta uni-uninya itu buat bikin es batu. Tapi bukan dari air minum ya, es batu biasa. Es batunya taruh di plastik, terus gue taruh di ember, terus gue rendemin dah tuh. Jadi kan ada ember gede, terus gue rendemin gitu, pinggang gue semantap gini. Lo masukin semua, iya. Wih gila tuh, gue sampai nangis, tau gak sih? Gue bilang, wah, gue sampai teriak-teriak gitu, wah sakit. Gue sampai kayak gitu, kayak gue, anak-anak Vin, lu gak apa-apa Vin, gak bisa bantu loh, semuanya laki. Iya, lu cewek sendiri ya, sama si Uni itu berdua masa cewek. Masa mau ngeliat gue bugil, gue jitak ya. Gak mungkin lah. Gue bunuh-bunuhin semuanya, ya gak mungkin lah. Ya. Jadi ya gimana mereka mau bantuin gimana, mau mijitin juga gimana coba? Bener, karena lu di situ sendirian dalam kamar mandi. Iya ya. Panggul. Tapi itu sakit banget. Transisi dari lu, berarti pas setelah lu jatuh, naik ke kapal lu udah digotong sama si akamsi itu ya. Nah terus dari lu di kapal kan nggak berasa juga kan kaki lu masih baal gitu. Sampai lu bisa ngerasain lagi berapa lama itu? Udah gue nggak ngitung deh, karena itu udah panik. Orang panik sih mana mikir sih. Udah panik itu gue nggak tahu ada lagi kayak berasa lagi tuh ada anget-anget tuh kaki gue. Mungkin darahnya mulai ngalir kali ya. Mungkin karena gue udah relax kali. Oke. Dan itu langsung mungkin bisa. Mungkin karena gue udah relax kali ya. Lo gerakin. Kata si akamsinya, kalau bisa jangan digerakin dulu. Jangan dipakai duduk dulu, jangan dipakai duduk begini dulu. Karena kan dia masih bengkok kan. Jadi ternyata, gue cek, ini nih bengkok. Oke. Jadi gue tulang ekor gue. Tulang ekor. Jadi gini, gue itu dulu itu pernah waktu masih kecil, gue lagi main, masih kecil masih TK. Nah gue itu tuh jatuh duduk di tangga. Oke. Pokoknya gue pernah jatuh duduk dan itu tuh kenceng banget, itu gue masih inget dan itu gue sakit. Cuman karena masih anak kecil, gue tuh orangnya nggak nangisan, gue jatuh tuh nggak nangis. Dari zaman dulu tuh gue nggak pernah tuh jatuh nangis, jatuh tuh gue diem aja. Karena emak bapak gue tuh emak bapak gue itu galak. Jadi kalau gue ngeluh sakit, yang diomelin tuh gue. Iya. Jadi sebisa mungkin lu nggak ngeluh ya? Enggak, pokoknya setiap gue sakit karena memang gitu buat ngajarin gue. Katanya kalau misalnya dikit-dikit jatuh gue nangis, ntar gue manja. Bagus sih, bagus. Jadi kalau misalnya gue jatuh nih, gue diem aja. Ya, lu tahan dulu. Kenapa nak?
sakit. Tapi gue gak nangis. Karena pertama kali gue lagi jatuh, gue nangis, gue diomelin. Makanya orang suruh diem, ngapain lari-lari gitu. Nah, gue nggak mau tuh gue disuruh diem daripada ntar gue nggak boleh. Nah, dari kecil tuh itu. Jadi daripada gue nggak boleh lari-lari, gue nggak boleh main, gue jangan ngeluh. Iya, walaupun lo ada resikonya jatuh atau apa gitu ya. Tapi itu believe it or not, itu works on me. Memang kayak gitu, kayak kudu ngajarin gue. Jadi gini, di saat lo sudah dari kecil tuh gue ajarin kalau lo lari-lari, lo ini segala macam, lo jatuh, lo jangan ngeluh. Kan gue udah bilang lo jangan lari-lari. Kata nyokap gue. Ya pas lo lari, kalau misalnya lo diem aja, ya lo gak bakal kenapa-napa. Jadi lo gak usah komplain deh, gitu. Iya. Itu tuh ternyata, wah gila sih. Gue ngajarin anak gue begini ya, gue mikir ya, gue ngajarin anak gue begini nggak ya gitu ya, bagus sih, cuman jadinya kayak, tapi bagus juga sih, gue jadi kayak fearless gitu, jadi udah, gue tahu konsekuensi, jadi gue bisa bertanggung jawab dengan diri gue sendiri. Karena emang itu yang lo perbuat gitu kan, iya, karena itu yang lo perbuat. Jadinya kalau orang yang jangan kayak gini, ntar kamu kayak gini. Terus nangis, ya udah nangis tuh kasihan, apa ya udah lain kali jangan ya nak, ini segala macam. Itu kalau gue nggak bisa tuh. Ya ada gue manja, yang ada gue nggak mau mencoba hal baru di kehidupan pekerjaan gue, mungkin gue nggak akan bisa keluar dari zona nyaman. Itu bisa loh. Kayak gitu. Kalau gue kan orangnya main libas aja. Misalnya gue di suatu pekerjaan nih, gue udah nggak suka dengan pekerjaannya, gue akan keluar. Emang lu mau kemana? Mau keluar aja. Gue nggak cocok sama kerjaan ini ya, dan di luar juga gue harus tahu resikonya. Gue akan mendapatkan pekerjaan yang mungkin tidak sebaik di sini gitu loh, gajinya atau apa ya nggak masalah, yang penting gue nggak di sini lagi. Jadi gue udah dididik untuk tahu konsekuensinya kalau gue melakukan ini gitu. Iya. Berarti ya pada saat gue loncat tuh gue tahu ini worst-nya apa ya. Nggak bakal mati kan? Yang terburuk itu kan mati. Ya udah, saya bilang, iya lu mati kalau mati, iya mending lu kalau mati itu kan, kalau misal lu cacat gimana? Urusan ntar lah itu. Nggak mungkin mesti gini, lu jatuh gitu, set gitu, cacatnya apa ya? Coba apa? Karena air kan, mikirnya kan kayak benda lunak gitu, iya. Ya mostly bisa sih. Cuman kalau misalnya itu sedikit kemungkinan 10%. Betul. 10%. Gue masih mikir-mikir tuh, gue tahu tuh gue bakal kenapa-napa tuh. Oh iya, ini tuh gue udah mikirin kalau misalnya gue gini nggak mungkin sampai kenapa-napa kan. Ya gue nggak masalah lah kalau misalnya bengkok-bengkok dikit badan gue nggak masalah lah gitu. Dan itu memang terjadi, main quad bike. Paling jatuh apa nih jatuhnya nih? Ini pengkor, ini kayak gitu-gitu doang paling. Iya. Itu udah pernah terjadi. Gue udah pernah mendapatkan satu hal yang bener-bener gue udah sakit banget, udah patah banget, gigi gue udah ini segala macam gitu kan. Udah bener-bener itu the worst ever deh yang pernah gue alamin tuh, kecelakaan yang paling terburuk gue. Dan gue bisa melanjutkan itu. Iya, dan lu udah melewati semua itu gitu kan. Sekarang tuh hal sepele gitu. Oke. Wah, gokil sih ya. Tapi, oke, setelah kejadian ini, lu sudah melakukan cliff jump atau permainan lompat-lompat tinggi lagi? Iya, setelah itu gue terus-terusan, iya. Cuman nggak seberani awal-awal gitu, yang tanpa mikir gitu. Kayak gue tanya kan, lu mikir dulu nggak? Enggak. Kalau yang pertama kan gue nggak mikir, karena gue nggak pernah. Dan ini pertama kali, jadi gue excited kan. Ya udahlah ya juga kan. Mungkin akan berbeda pengalamannya kalau gue yang pertama ini gue jatuhnya bener. Coba lu bayangin kalau gue jatuhnya bener tuh di laut tuh, di yang cliff jump pertama gue yang 19 meter 20 meter ini. Gue bisa mati kali. Kenapa? Wah, 20 meternya gue bisa. Besoknya gue loncat dari tebing mana ada bapak gue jantungan. Gue mikir, kayak lagi nih, setiap hal yang kita lakukan di dunia ini, itu tuh sudah pasti ada alasannya. Kenapa nih? Oh iya, bisa jadi sih. Karena abis itu tuh gue jadi kayak,
gue lebih berhati-hati. Karena kalau enggak, gue tuh main hajar aja. Vin, kakinya, ayo. Vin, naik ini ya, ayo. Setelah itu tuh setelah gue naik downhill jatuh, terus motoran gue jatuh, apalagi tuh. Ya pokoknya parah-parah itu, yang tadi jatuh duduk itu, gue jadi mikir, jatuh nggak ya? Ini gue ikutin nggak ya? Misalnya gini, ntar gue begini. Paling nggak ada mikirnya gitu loh, ngerti nggak sih? Itu responsibility yang harus ada di masing-masing orang. Oke. Karena nggak worth it untuk hal sedetik lo mengorbankan masa depan lo gitu kan. Misalnya gue kenapa-napa di nanti, kalau misalnya gini gue, kalau misalnya entah kenapa-napa gue ntar pas melakukan hal yang lebih gila lagi dibandingkan ini, ya gue nggak bertanggung jawab tentang atas diri gue gitu loh, yang udah Tuhan kasih lah, yang udah bokap nyokap percayakan ke gue lah gitu. Itu sih gue liatnya sisinya gitu. Oke. Dan penyakit lo yang waktu itu biru till now gitu akhirnya sembuh atau enggak? Hilang sendiri. Hilang sendiri akhirnya? Ya hilang sendiri, cuman kalau masih sakit-sakit cuma masih. Cuman ya sembuh sendiri, kagak dipijit kayak dipijit dikit doang, tapi udah gitu aja. Boy, lu tapi tipe yang lu berani nggak sih, Boy? Apa? Terjun? Lompat-lompatan gitu? Enggak, ini gue dari tadi ngomong, lu berdua gitu deh. Karena gue emes gitu loh, gila. Lo buat pertama kalinya langsung terjun di 20 meter. Tanpa mikir gak? Tanpa mikir, dan jatuhnya salah. Gue kepikir, gue jatuh dari ayunan aja. Gila. Lu kalau ngeliat video, wah gue seneng banget tuh dipakai GoPro kan. Wah, gitu-gitu udah seneng banget tuh gue. Padahal. Tapi diulang nggak? Hah? Gimana orang kakak gue bisa jalan? Ya diulang bisa, tapi dia dijorokin buat dari atasnya. Gila juga lu, Boy. Gue udah gak bisa jalan. Kalau gue bisa jalan, mungkin gue masih mau yang 10 meter tuh. Iya. Tapi Vin, lu merekomendasikan ini nggak sih buat para pemula-pemula, orang-orang yang ingin mencoba? Enggak. Kalau lu ada nyali boleh. Resiko tanggung sendiri, balik lagi. Ya balik lagi, lu harus bertanggung jawab dengan diri lo sendiri gitu. Kan nggak semua orang tua kayak nyokap bokap gua. Ya. Lagi anak perempuan nggak? Nah itu dia. Benar. Tapi mungkin gue kalau misalnya gue punya adik atau gue punya kakak gitu, gue bisa bodo amat kali ya, gue mau ngapain kayak bodo amat gitu, nggak mikirin gue ada gue anak sendiri. Tapi gue sebenarnya ya Vina, gue pengen gitu someday gue kayak, karena gue dulu pernah gitu, cuman sesimpel di Gua Pindul gitu kan, ada yang tempat cliff-nya juga tapi nggak tinggi gitu. Niatnya niatnya udah pengen gitu. Pas sampai di atas, wah gila gue mundur loh. Tapi gue pengen. Itu gimana ya? Gue pernah kayak gitu. Gila pusing banget. Tapi lo tau nggak, feel di saat lo menerobos rasa takut. Gila, itu feel menerobos rasa takut pertama kali gue dapetin di situ tuh. Terobos nih, karena gue langsung kepikiran yang gue jatuh itu kan. Kejatuh yang pertama ini. Yang pertama ya. Ya jadi itu traumanya, oh gue bisa menerobos rasa takut trauma itu tuh. Jadi istilahnya tuh kalau udah ada benteng tuh kan, ada wall gitu. Iya. Gue babat gitu. Ya begini balik lagi. Gini balik lagi, itu terasa wah ternyata ini yang namanya bertengkar dengan diri sendiri. Ini gue lagi di sini beneran ada tuh videonya. Ini ada yang mana ya, gue lupa di mana tuh gue. Ada di Travelik juga. Oke. Balik lagi. Muka gue pucat, anak-anak udah bilang. Gue diam lagi, tangan gue dingin. Lo bisa. Ini pendek, lo bisa. Ini pendek, lo bisa. Iya bisa. Pas gue depan lagi, mundur lagi. Aduh, jangan ragu-ragu. Gitu. Karena pada di saat di atas itu lu terkadang kembali ke masalah rasa itu kan. Iya. Rasa sakit yang bener-bener lo nggak bisa ngerasain kaki lo ya kan. Semua orang tuh punya gini, ada yang namanya gini, fisik kuat. Iya.
Tapi kalau mental lu kuat juga, itu bisa mengalahkan segalanya loh. Lagi pandemi kayak gini nih. Ini pandemi nih. Yang bertahan tuh yang mana? Katanya. Yang waras. Mental kuat. Nah, yang kuat, yang bertahan. Yang kuat mental, yang kuat imun. Bener nggak? Betul. Tapi kalau imunnya nggak kuat, mentalnya nggak kuat. Kalau mental nggak kuat, imunnya nggak kuat. Betul. Ini tuh harus berdampingan. Nggak bisa. Mind and body. Kan dari gue ngomong, ini otak sama badan gue nggak sinkron. Jadi pada saat lu melakukan sesuatu, lu tuh gini, lu tuh harus tahu diri lo sendiri, kemampuan lo, keyakinan lo. Lu mesti santai. Jadi lu jangan terlalu banyak pikir. Lo nggak akan bisa melakukan sesuatu hal yang di luar kemampuan lo. Istilahnya adalah, ini sudah pernah gue lakukan, nggak? Tapi untuk melakukan lagi itu ada suatu hal yang baru. Kenapa? Pada saat gue sudah tidak ingin, jadi di saat gue tidak, ini pemain psikologis ya. Di saat gue udah pernah trauma secara tidak sadar di masa itu yang gue jatuhnya salah itu secara tidak langsung membuat border yang sangat tinggi untuk melakukan hal ini lagi karena gue tidak ingin hal ini tuh terjadi lagi di badan gue. Betul. Karena sakit dan takut, lumpuh. Itu yang orang nggak tahu. Kenapa? Padahal orang lain lihat, padahal gitu doang kalau takut. Ini adalah mind gaming. Balik lagi, pengalaman orang itu tuh psikologis. Itu tuh susah deh. Lo tuh harus tahu diri lo sendiri, badan lo, pikiran lo. Lo tuh harus bisa mensuges pikiran lo. Iya. Itu jauh lebih susah dibandingin lo mengolah fisik. Mengolah pikiran lo tuh lebih susah dibandingin lo mengolah fisik. Gila, gue tuh bisa kalau gue kalau lagi mikir, gue lagi stres gitu kan, atau gue ngapain, itu gue lebih capek dibandingkan gue trekking berapa ratus kilometer atau touring berapa ribu kilometer. Betul. Gue lebih milih gue digeber fisik dibandingkan pikiran gue, dibandingin gue ujian 3 jam gitu, atau mungkin dibandingin gue harus debat sama orang nih ya, itu sejam. Ngomongin politik, ngomongin apa gitu kan, ngomongin konspirasi, apa kayak gitu kan. Itu lebih berat dibandingkan gue harus jalan dari Kaskus gitu ke rumah gue di Depok. Iya. Tuh. Kalau olahraga ketahuan keluar keringat gitu kan. Iya. Kalau pikiran tuh gila, men. Emosi. Emosi, itu dia. Oke, satu pertanyaan terakhir dari gua. Dari lo yang sekarang, apa yang pengen lo katakan kepada Vina yang pada saat itu bersiap untuk lompat di pinggir jurang si Pulau Mande itu? Kenapa? Apa yang lo pengen sampaikan ke Vina zaman dulu, atau apa yang, kalau misalnya bisa di flashback, apa yang akan lo siapkan sebelum lo lompat dari tebing itu? Nggak ada. Yang gue lakukan udah benar. Oke. Yang gue lakukan udah benar, tapi memang gue nggak bisa jatuh. Itu mesti jam terbang sih, ngerti nggak sih maksud gue? Iya. Lo mesti cliff jump terus menerus supaya lo mahir ngebalance badan lo. Tapi udah kayak gitu aja agak. Lo pertama gimana caranya lo bisa tahu, lo bisa ngebalance badan lo padahal lo belum pernah melakukan itu. Kan semua orang motoriknya nggak sama kan. Ya mungkin bisa memulai dari yang lebih rendah, mungkin ketinggiannya gitu. Enggak. Sebenarnya nggak ngaruh mau yang di lebih rendah, mau yang lebih tinggi. Yang penting intinya kan lo jatuh juga. Betul. Kalau gue ya, mungkin ada yang bilang, ya harusnya lo 10 meter dulu. Nanggung, kalau gue sih gitu. Oh, gila emang. Gak ada gregetnya kalau dia begitu. Iya, kalau di bawah tuh yang 10 meter tuh, gini doang, gitu loh.
Itu aja gue udah males. Nggak ada tantangannya. Yeah. Tapi mungkin orang-orang lain yang sebelum mau nyobain cliff jump yang 20 meter gitu, mungkin ada baiknya lo cobain dulu yang pendek-pendek. Banyakin dulu loncat-loncat tempat yang pendek, baru lu coba sesuatu hal yang lebih menantang lagi gitu. Misal dari 5 meter, habis itu ke 6 meter, 8 meter, 7, 10, habis 10 lama terus 10, habis itu baru ke 12, 13, baru gitu. Cuman kelamaan. Bagi lu. Keburungan gitu. Iya, kalau gue sih langsung aja. Tapi kalau misalnya lo emang suka banget yang namanya loncat-loncatan, ya mungkin bisa dimulai dari hal yang pendek-pendek dulu. Iya, step by step gitu ya. Kalau nanya-nanya dulu, Gak? Wah, itu gue juga nggak berani. Kan belajar dulu, Vin. Nggak berani. Gimana? Belajar dulu. Gue bukan mutan. Full, gue culun soalnya gini-gini, gue menyerah. Nggak akan terjadi dalam gua hidup gue. Jadi Pulau Seribu, mikir gue. Jembatan cinta sekalipun gue enggak. Dibayar deh lo sama siapa gitu. Iya, gue bayar lo 50 juta. Wah, mikir kan lo? Itu baru mikir. Karena ada something yang gue tapi peroleh. Potensi lumpuh ada. Betul. Ya udah, at least buat nge-cover badan gue uangnya. Nyoba dulu lah. Urusan patah belakangan, yang penting gocap ya. Iya, yang penting gocap ya udah lah, kalau patah ya udah ada duitnya buat berobat. Tapi duitnya buat bayarin tulang lo sama aja. Iya, nggak dapet apa-apa, tapi sakit doang ya. Dapat konten. Dapat konten, bener, dapat Instastory. Oke, terima kasih Vina. Ada yang mau disampaikan lagi buat teman-teman yang mau? Udah itu aja sih. Itu aja ya udah ya. Oke, cukup pertanyaan dari gue, mungkin dari Boy juga cukup. Dan terima kasih juga buat Agan Sista yang udah menyaksikan kita dari tadi. Banyak ya pelajaran lagi seperti biasa yang Vina kasih mengenai psikis juga, mengenai persiapan apapun, mental, apapun lah tadi yang tadi Vina katakan gitu. Pokoknya intinya kalau misalnya belum berani teman-teman ya dimulai dari step by step gitu. Kalau misalnya kamu punya mental baja, mental kuat seperti Vina, langsung step di atas juga boleh karena pelajarannya sangat banyak juga gitu. Oke, terima kasih semua. Boy, Vina, sampai ketemu di episode selanjutnya. Ya. Bye.